Ini kan tetap bisa ngelihat nih kanan kiri nih. Itu kelihatan Bang. Dan berasa di leher berasa, kena kuping berasa. Dan itu gue ngeliat, juntai. Dia noleh ke gue Bang, senyum. Tapi dengan sosok utuhnya dia. Cewek, gue lupa waktu itu pakai bajunya baju apa, karena gue nggak ngeh ya, maksudnya gue nggak fokus ke bajunya, gue fokus ke dianya gitu. Ya ada tali tambang Bang di sini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja menjadi seorang customer service di suatu kantor di daerah Jakarta Selatan ya. Jadi ada sebuah tragedi di sana yang menyebabkan gangguan-gangguan itu parah banget. Di sebelah gue udah ada Bang Rizky, warga Jakarta Selatan, Jagakarsa nih. Ciganjur. Ciganjur, Jakarta Selatan. Betul. Datang ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horornya nih. Oke, Bang Rizky. Ini kejadiannya tahun berapa, Bang? Tahun 2021. Oke, masih belum begitu lama, masih baru nih. Oke, lu kerja di situ waktu itu sebagai customer service. Customer service ini kan banyak ya. Jadi lebih ke customer service yang gimana nih? Boleh kasih tau nggak job desk lo apa dulu nih? Terima telepon sih, kayak call center lah gitu. Lebih tepatnya call center. Oke, lu berapa lama Bang kerja di situ Bang? 3 hari. 3 hari? 3 hari. Itu kenapa cuma 3 hari itu? Gue nggak kuat dengan gangguan-gangguannya gitu. Nggak kuat dengan gangguan-gangguannya? Ini sebelum lu pun begitu apa emang pas lu aja nih 3 hari? Itu jauh sebelum gua. Oke. Itu memang tiap CS itu ada gangguan. Gitu. Dan selalu resign gitu. Ganti-gantian. Dan jangka waktunya nggak untuk kerja di situ ya. Itu paling lama tuh seminggu, Bang. Paling kuat seminggu. Paling kuat seminggu. Ini gila nih. Dan lu pun ini 3 hari. Gua 3 hari. Ini 3 hari gue yakin gangguannya parah banget nih. Sampai hari ketiga dia memutuskan resign Bang ya. Tapi cerita lo ditahan dulu. Siap. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis. Karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat temen-temen nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan jangan lupa nyalain lonceng misterinya atau lonceng notifikasinya nih. Biar kalian dapat notifikasi-notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Biar nggak ketinggalan lah ya. Dan yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi tahun 2021 gue pernah kerja di salah satu perusahaan. Sebelumnya mohon maaf Bang, gue nggak bisa sebutin nama perusahaannya. Intinya perusahaan gue ini yang tempat gue kerja itu ada di daerah Jakarta Selatan. Gitu. Awal mula ceritanya gue tahu kerja ini dari temen gue, dari teman kampus gue. Kebetulan ketemu di tempat nongkrong lah. Dia yang nawarin ke gue. Oke. Lu mau kerjaan nggak? Gitu. Terus gue bilang apa tuh kerjaannya? Customer service gitu. Wah boleh tuh. Gue tanya di mana? Di tempat gue kerja sekarang. Terus gue bilang, lah emang lu kenapa? Gak apa-apa, gue mau resign. Kata dia gitu. Sedangkan setahu gue, dia di situ kerja tuh baru. Si teman gue ini. Kerja di situ paling baru sehari 2 hari lah. Dah, masih baru banget.
Tapi dia bilang dia mau resign. Oke. Terus dia bilang, yang penting kalau lu kerja di situ, lu harus kuat-kuat mental. Gua awalnya nggak, pemikiran gua nggak ke situ bang. Artinya nggak ke arah, wah mistis nih gitu. Gue mikirnya awalnya, oh ini pasti under pressure nih kerjanya. Iya, benar. Oh tahu bosnya galak gitu. Akhirnya singkat cerita, interview lah gue di tempat kerja ini. Anehnya adalah proses gue interview ke training cepet banget bang, cepet banget. Biasanya kan paling nggak nunggu seminggu gitu kan. Bener. Ini cuma 3 hari. Dari interview ke training cuma 3 hari. Oh berarti emang lagi urgent banget. Lagi urgent banget. Pada saat di sesi training terakhir itu kan tanda tangan tuh, tanda tangan kontrak. Maksudnya buat apa masa percobaan lah gitu. Terus si perusahaan itu bilang, tapi ini yang dicari untuk shift malam. Oke. Nah sebelumnya gue jelasin dulu bang. Jadi di kantor gue ini itu ada 3 shift. Shift pagi dari jam 8 ke jam 4, shift sorenya dari jam 3 ke jam 11, dan ada shift malam. Karena kan customer service kan, Iya benar. otomatis kita harus standby dong kalau misalkan ada kendala customer telepon ke kita gitu kan. Itu yang shift malam dari jam 11 sampai ke pagi. Paginya ya totalitas lah sampai yang nanti shift pagi itu datang gitu. Si perusahaan itu menekankan itu. Lu siap nggak kalau misalkan ditaruh di shift malam? Karena waktu itu gua butuh banget, itu kan masih masa-masa pandemi ya. Iya, Terus, akhir-akhir pandemi ya. Gue bilang, udahlah gas saya lah gitu. Dan nih, singkat cerita, hari pertama bang, hari pertama gue masuk itu hari Kamis. Gue langsung dapet shift malam. Di hari pertama itu. Karena dengan sesuai perjanjian, kalau lu bersedia, ya lu dari hari pertama pun, lu malam. Tapi nanti bakalan di rolling gitu. Cuman di hari pertama itu gue dapet shift malam. Awalnya, gue nggak ada pemikiran negatif tentang kantor ini. Karena ya hawanya juga biasa aja, artinya nggak ada wah nih hawanya iseng nih atau serem nih gitu, itu nggak ada. Emang kantornya ya kantor pada umumnya aja. Kantor berarti? pada umumnya, cuman ini kantornya ruko ya bang, bukan kantor gedung gitu. Oh ruko di ruko gitu. Ruko, Oke. Dan rukonya 3 lantai. Oh gede ya. Gede. Sampailah gue di kantor itu ketemu sama security, ngobrol. Nama security ini gue samarin ya namanya ya. Yeah. Namanya Pak Daud. Pak Daud ini cerita dia salah satu security yang selalu siap jaga malam. Oke. Di sini gue udah mulai mikir nih, sebenarnya ada apa sih? Dan lagi-lagi gue dapat kata-kata apa? Yang penting kalau kerja di sini harus siap-siap mental. 2 kali udah. Singkat cerita, udahlah gue dianterin ke lantai 2 sama si Pak Daud ini. Terus ketemu sama senior gue sebagai customer service. Itu cowok juga, karena kan shift sore kan otomatis pulang malam dan gak mungkin cewek dong gitu. Iya. Ya sebutnya namanya Bang Heri lah gitu. Ketemu sama si Bang Heri ini. Nah di hari pertama ini harusnya pada umumnya kan paling nggak orang di backup dulu bang, atau nggak ditungguin dulu lah gitu. Tapi si Bang Heri ini ada urusan, dia bilangnya. Dia bilang, Ki kalau gue tinggal aman nggak? Gitu. Ya udah nggak apa-apa bang. Nah terus dia bilang, kalau malam sih jarang ada telepon. Paling ada 1-2 telepon lah. Oke, jadi lu ini customer service-nya yang call center ya, bukan? Call center. Bukan yang customer service chatting, Bukan, sosial media. bukan. Call center. Call center. Ya, dan gitu. ini lu nggak ada tim, berarti sendiri aja? Sendiri. Satu shift itu? Nah, jadi di masing-masing shift ini satu. Cuma 1 orang. Iya. Gitu. Karena ini bukan kantor pusat, kantor cabang. Jadi kerjanya lebih sedikit gitu. Kalau yang di pusat, ya 1 shift bisa 2 atau 3 gitu. Terus di jam 12 malam ini, ya namanya orang kerja di AC, lapar nih gue nih kan. Terus gue bilang ke Pak Daud, gue nanya kan, Pak, di dekat-dekat sini kalau tukang jualan ada apa aja atau di mana aja gitu. Terus, nah sorry bang, tadi gue lupa bilang, yang di shift malam ini yang pas barengan sama gue, itu ada 3 orang, gue, OB sama security. Oke. Si security yang tadi Pak Daud ini, OB ini sebutannya namanya Mas Har lah. Si Mas Har nih bilang pas gue nanya kayak gitu, udah mas ini saya aja yang beli. Terus gue bilang nggak usah, biar saya aja. Saya juga biar tahu nih di sini ada apa aja gitu, ada makanan apa aja. Turun lah gue bang ceritanya. Turun buat cari makan, itu di jam 12 malam. Kebetulan di samping banget ada tukang nasi goreng tuh. Gitu. Oke. Terus gue beli nasi goreng di situ, tukang nasi gorengnya nanya, saya nggak pernah ngeliat abang deh sebelumnya. Abang baru ya? Iya, ini hari pertama saya. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, pas nasi gorengnya jadi, gue mau cabut, dia bilang hal yang sama.
Yang penting kalau kerja di sini siap-siap mental bang. Waduh, ada 3 orang nih. Udah tiga orang nih bang yang ngomong. Mulai mikir nih gua, ada apa sih? Udah 3 orang ngomong kata-kata yang sama. Cuman udahlah, gua bodo amat gitu. Gua masuk ke kantor gua lagi. Yang tadi gua cerita, gua kan bertiga tuh di atas. Pak Daud, Mas Har, gua di lantai 2. Nah, jadi posisinya gini bang, posisi kantor gua ini. Begitu lu masuk, di depan itu ada resepsionis. Di belakang resepsionis itu ada tangga buat ke lantai 2. Nah, di belakang itu tembok. Di balik tembok itu ada loker buat karyawan. Sampingnya ada kamar mandi. Sampingnya lagi ada pantry. Jadi ini gede. Oke, kebayang gua. Nah, pada saat gue masuk itu, gue ngeliat Mas Har lagi ngepel di depan pantry. Tapi posisinya ngebelakangin gue. Gue nanya, Mas Har, seriusan nih nggak mau makan? Nggak mas, saya udah makan tadi. Oke, gue masuk pantry buat ngambil piring. Niatnya gue mau makan di lantai 2. Sambil standby lagi nih buat jagain telepon kan, gitu. Pada saat gue keluar pantry, gue udah mulai nemu keanehan bang. Yang tadi Mas Har gue lihat itu lagi ngepel ngebelakangin gue. Pas gue keluar pantry, dia posisinya sama lagi ngepel tapi ngebelakangin gue lagi. Logikanya, harusnya dia begitu gua keluar pantry, papasan dong sama gua. Karena tadi kan gini nih posisinya. Gua masuk pantry, pas gua keluar kan harusnya gini nih. Benar. Tapi ini kayak gini lagi. Jadi dia ngebelakangin gua lagi. Dan di situ dia nunduk. Yang anehnya adalah pada saat gua ngelewatin Mas Har, gua merinding bang sekujur badan. Dan itu ngerasa anget banget gua pada saat gua ngelewatin dia. Panas gitu maksudnya. Itu. Pas gua naik, Mas Harnya ada di lantai 2. Oke. Lagi ngobrol sama Pak Daud. Itu kan yang pertama. Udah lah, tapi gua nggak cerita. Gue cuma nganggep, ini perkenalan. Dan gue dalam hati udah bilang, oke, gue terima perkenalan lo. Tuh. Dan singkat cerita gue makan, terus ngobrol sama si security dan OB ini. Nah, di jam 2 itu, dari tadi selama gue makan ke jam 2 itu nggak ada telepon bang. Sama kayak telepon masuk tuh nggak ada. Pas di jam 2 pagi, itu ada telepon masuk. Di jam 2 tepat. Kenapa gue tahu? Karena gue ngeliat di PC. Iya gitu. Jadi pada saat gue angkat telepon, gue liat di PC, jam 2. Gue angkat, itu nggak ada suaranya. Hening banget. Mati. Dari dia yang matiin, karena kalau gue nggak mungkin dong, gue matiin telepon. Karena kan nggak boleh kan. Benar. Kalau call center matiin telepon tuh kan nggak boleh. Terus di jam 2:07, itu telepon masuk lagi bang. Ya gue dengan sesuai SOP, nyebutin nama dan tanya, ada kendala apa yang bisa saya bantu. Itu hening lagi, nggak ada suara. Mati lagi bang. Di jam 2:14, telepon masuk lagi. Masih sama, hening. Pokoknya di setiap kelipatan 7. Kelipatan 7? Kelipatan 7. Sampai berhenti di jam 2:21. Pas gua angkat, gua sebutin nama, terus tanya, ada kendala apa atau apa yang bisa dibantu. Ada suara lirih bang. Mas Rizky mau tolongin saya nggak? Oke, suara apa nih? Cowok cewek? Cewek. Terus abis dia ngomong kayak gitu ya sesuai SOP kan, gue bertanya, ada apa ibu yang bisa dibantu? Dimatiin lagi. Pada saat gue angkat telepon dan dia bilang minta tolong itu, tapi gue tuh ngerasa kayak suaranya nyata bang, kayak bukan di telepon. Ngerti nggak maksud gue bang? Telepon nih, tapi suaranya tuh kayak nyata gitu. Terus gue dalam hati gini lagi, ini orang iseng apa gue digangguin sih? Iya. Gitu. Gue nanya dong ke Pak Daud, Pak, emang yang sebelum-sebelumnya ada nggak telepon yang masuk jam segini? Wah, saya nggak tahu mas. Ini jawaban dia. Tapi bang, pada saat yang habis ada telepon jam 2:21 itu, ini kan gue posisinya masih ditemenin sama 2 orang ini nih, sama Mas Har dan Pak Daud ini. Iya. Pas telepon itu, dia main liat-liatan. Menandakan kayak tahu sesuatu dong. Iya, benar. Udah lah, cuman gue nggak pikir panjang. Udah, singkat cerita, sampailah gue di jam subuh nih. Udah mendekati subuh gitu. Di jam 3:30 lah. Terus si Mas Har ini bilang, gue lupa gambarin lagi nih. Jadi kan ini kan tiga lantai bang, kantor gue.
Lantai pertama yang tadi gue jelasin, lantai 2-nya itu full office dan ada ruangan buat atasan-atasan gitulah ya. Supervisor dan juga kepala cabang. Di lantai 3-nya itu ada satu ruangan gede. Itu cuman ada sejadah, beberapa sejadah di pojok sebelah kiri. Nah, di pojok sebelah kanannya itu ada sofa, Bang. Sofa bed gitu. Iya. Yang biasa buat tiduran lah. Jadi posisinya itu sama-sama di pojok. Sejadah ini di pojok sebelah kiri, si sofa bednya di pojok sebelah kanan. Si Mas Hari ini bilang, "Mas, saya tinggal ke atas duluan nggak apa-apa ya? Saya mau tiduran dulu sebentar." Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sofa bed itu ada emang dipakai buat istirahat kalau yang shift malam gitu. Terus si Mas Hari ini naiklah dia ceritanya, lantai 3. Nggak lama, pas azan subuh, si Pak Daud juga bilang, "Mas, saya sholat duluan ya sama Mas Har. Nanti gantian. Mas sholat, kita jaga telepon." Gitu. Karena emang tetap harus ada yang standby dong. Iya, benar. Gitu. Naiklah mereka nih. Terus gue mikir gini, Bang. Gue hari pertama di sini. Gue belum tahu medan nih. Gue ngelakuin hal bodoh sebenarnya, Bang. Itu kabel telepon gue cabut. Karena jujur gue takut. Gue siap terima resiko kalau nanti gue diomelin. Gitu. Jadi kabel telepon ini gue cabut. Jadi nggak bakal ada telepon masuk. Nggak lama gue naik. Pak Daud sama Mas Har bilang, "Mas, standby di bawah dulu. Jangan ditinggal." Gue bilang, "Aduh, saya ikut sholat bareng aja deh." Mereka tetap sholat jamaah berdua. Selesai mereka sholat jamaah, gue sholat sendiri. Gue ditinggal nih. Pada saat gue lagi sholat, Bang, baru mulai takbir nih, Allahu Akbar. Itu gue ngeliat, Bang, dari ekor mata nih, itu ada yang duduk di sofa bed. Posisi duduknya gini. Ini kan tembok nih. Ini kan sofa bed terus tembok. Posisi duduknya gini. Ngeliatin. Gua nggak tahu dia ngeliatin ke arah gua atau enggak. Seakan-akan badannya nih ke arah lu. Ke arah gua. Karena kan sofa bed itu kan juga menghadap ke yang sholat. Ke ini sejadah. Ke sejadah gitu. Posisinya begini, Bang. Yang gua anehnya adalah walaupun dari ekor mata tapi kan kelihatan, Bang. Iya, benar. Rambutnya sampai ke bawah sofa, Bang. Waduh. Itu gue sambil sholat udah mulai, gue dalam hati nih apa gue batalin aja ya. Cuman gue terusin tuh. Pada saat udah mulai masuk rakaat kedua, dia pindah posisi duduknya. Sekarang dia tiduran. Jadi yang tadinya kepalanya nyender di tembok, terus kepalanya pindah ke sebelah sini. Gue cuma ngeliat kakinya. Tapi yang gue lihat itu kayak bukan kaki manusia. Seputih-putihnya orang, gue nggak pernah ngeliat orang seputih itu. Karena ini bukan putih, pucet. Oke. Beda dong, Bang. Beda. Antara putih kulit sama pucet tuh beda. Pucet banget, Bang, kakinya, Bang. Jadi kakinya nih ada di senderan sofa bed gini, ada di gini lah. Terus pas lagi doa kunut nih, kan sholat subuh tuh. Doa kunut, gue dengar ada telepon masuk. Gue selesain, gue tahiyat. Pas gue nengok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Gue dengar kayak ada sepatu security lari ke bawah. Grub. Dan pas gue nengok kiri, gue nengok kanan, balik lagi gitu ke depan, si objek itu udah nggak ada. Pas gue turun ke bawah, Pak Daud sama Mas Har tidur. Posisinya udah tiduran. Pakai kan bangkunya kan bangku kantor gitu, gimana sih ya? Jadi 2 bangku dijadiin 1 terus dia tiduran gitu. Gue nanya, "Pak, ngapain sih, Pak, pagi-pagi lari-larian?" "Wah, gila kamu, Mas. Saya dari di sini." Pas tahiyat, yang lari siapa? Terus yang tiduran pas gue lagi sholat tuh siapa? Mereka nggak dengar suara orang lari itu? Nggak ada. Dan anehnya adalah mereka nggak dengar ada telepon masuk. Oke. Karena gue nanya, "Pak, kok ada telepon nggak diangkat sih?" Mereka bilang apa? Saya tadi kan di sini. Mas Har yang ingat. Bukannya teleponnya Mas Rizky cabut ya? Gue baru, astagfirullahaladzim, iya ya. Dan berkelut bener, Bang, emang gue cabut. Orang gue sendiri kok yang nyabut. Oke, ini teleponnya, sayangnya ini telepon manual ya. Manual. Call center nggak yang telepon sistem. Kayak dulu kan gue pakai telepon sistem tuh, jadi setiap ada nomor masuk, itu si nomornya ketahuan. Jadi kalau yang telepon itu aja tuh kelihatan nomornya. Ini enggak ya? Ini enggak. Telepon manual. Bener-bener telepon rumah yang zaman Telepon dulu. rumah, bener. Iya, kok kayak gitu susah sih. Nah, untuk di hari pertama, selesailah di situ. Itu. Di besoknya, gue dari rumah udah gini.
berangkat nggak ya gue kerja? Kok kayak males ya? Karena gimana ya, lu hari pertama aja itu udah segitu rupa bang. Artinya lu udah ngalamin gangguan yang itu menurut gue udah bukan perkenalan, itu udah gangguan. Iya dong. Gitu. Udah ekstrim. Udah ekstrim. Terus singkat cerita di hari kedua, pas gue sampai seperti biasa lah, gue nyampe pas masih ada yang shift sore standby, gue ngerokok-ngerokok dulu lah di bawah gitu kan, ngopi-ngopi dulu, ngobrol sama security. Pas udah jam 12 baru jam 11 baru gue naik. Gitu. Nah, itu sekitaran di jam setengah 1 atau jam 1-an gue pesan makan lewat ojek online. Pas gue pesan makan itu, gue nggak tahu kenapa ya bang. Itu 4 kali berturut-turut di cancel sama driver. Oke. Akhirnya ada satu orang yang nerima order gue. Dia di maps, dia kan kelihatan ya kalau di maps kita ya, Iya. drivernya udah sampai mana. Iya benar. Itu muter-muter di situ aja bang. Ini udah nge-pick up makanannya? Udah. Udah nge-pick Udah. up makanannya? Udah mau diantar ke kantor gue. Oke. Terus gue telepon, Pak udah di mana? Saya udah sampai di titik lokasi. Cuman ini kantornya sebelah mana? Gue udah sampai jelasin, Pak maaf ini bukan kantor gedung ya, ini ruko. Iya mas, tapi di sini nggak ada apa-apa. Saya udah sampai 6 kali bolak-balik mas. Saya udah sampai 6 kali muter-muter. Saya nggak nemu apa-apa di sini. Akhirnya, gue nggak tahu gimana ceritanya. Gue bilang kan gue chat ke driver itu, kalau misalkan udah sampai, tolong taruh aja di depan, di pos security, tolong taruh aja makanannya, nanti saya ambil sama kamar mandi. Karena gue pikir kayaknya lama nih, karena yang dia bilang muter-muter itu. Gue nggak tahu gimana ceritanya si driver itu nemuin kantor gue. Intinya makanannya udah sampai. Nggak lama habis ditaruh makanan, Pak Daud keluar. Dia ambil makanan, ditaruh lah di meja gua. Jadi gua order makanan buat kita bertiga nih, buat gua, Pak Daud sama si Mas Hari ini. Oke. Yang gua order ini ketoprak, Bang. Pas gua mau buka makanannya, basi. Gua telepon dong, Pak, mohon maaf Pak, ini kok ketopraknya agak bau ya? Dan begitu Pak Daud nyobain emang basi. Oh, nggak yang punya lu doang ya? Nggak yang punya gua doang, tiga-tiganya. Itu saya baru, saya beli baru kok mas. Masa aja saya bohong. Terus dia cerita lah. Tadi saya muter-muter nyari kantor mas. Nggak ketemu-temu. Akhirnya saya nanya sama tukang nasi goreng. Bang, kantor ini sebelah mana sih? Sama si tukang nasi goreng, pundaknya ditepok. Bismillah, sadar bang. Baru dia ngeliat kantor gue. Jadi selama 6 kali dan berkali-kali dia muter-muter itu, dia nggak nemu kantor gue itu. Setelah dia nanya ke tukang nasi goreng yang samping kantor gue itu, terus setelah ya gue nggak tahu lah diapain lah gitu ya. Dia baru sadar, oh itu ada kantor ternyata. Tapi dia pun kayak orang hipnotis bang, kayak nggak apa-apa, kayak seakan-akan dia tuh tadi nggak muter-muter. Makanya dia bisa naruh makanan itu ke pos security. Yeah. Gue tanya, tadi ada yang nerima nggak? Tadi diterima sama mbak-mbak perempuan. Lu nanya nggak? Pakai baju apa mas si mbak-mbaknya? Gue nggak nanya. Nggak nanya ya? Gue nggak nanya. Nah begitupun yang waktu lu lihat di sofa, itu yang lu lihat apa nih? Siluet bajunya? Kalau itu waktu itu baju hampir jelas bang sebetulnya. Jadi kalau pada saat itu kayaknya gue nggak bisa bohong, itu kuntilanak. putih udah. Putih. Ya? Oke. Kan kalau bercak tanah tuh kan kelihatan bang. Kalau di bahan putih kan kelihatan. Iya. Kan? Jadi pada saat yang sholat subuh itu, ya gue ngeliat baju putih dengan bercak tanah gitu, dan dengan kaki pucat gitu, gimana sih bang? Si keribet. Ih. Wah. Nah di hari kedua itu, setelah order makanan itu, terus Pak Daud bilang, ya udah nggak apa-apa, dibuang aja. Nanti biar saya yang jalan kalau emang kita mau makan lagi. Gue mikirnya gini, kok nih orang nggak ambil pusing banget? Apakah emang tipikalnya seperti ini? Iya, tipikal cuek ya. Tipikal cuek atau emang ada sesuatu yang dia nggak mau bilang? Benar. Gitu. Nah terus yang tadi gue bilang bang, di lantai 2 itu kan di office-nya itu ada beberapa ruangan untuk atasan-atasan ya, kayak untuk kepala cabang dan untuk supervisor. Jadi modelannya itu satu pintu bang. Jadi kan ini ruangan kantor terbuka. Benar. Artinya kantor yang
apa ya bilangnya ya, yang Open lah. open gitu. Tapi di beberapa sudut ada ruangan gitu, ruang-ruangan kecil untuk atasan-atasan. Ya. Pada saat udah tuh gua standby lagi, Mas Har dan Pak Daud nih masing-masing. Pak Daud ke bawah, Mas Har ke atas. Seengahnya gua nih, gua nonton YouTube bang, nonton YouTube, terus gua ngeh nih bang, ada orang lewat belakang gua bang. Kalau lu walaupun lu lagi fokus, tapi lu lihat ada orang lewat, lu pasti ngeh lah. Iyalah pasti. Seengahnya gua, yang lewat itu, objek itu, berhentinya di salah satu ruangan ini. Jadi kan ruangannya itu gini bang, di sudut kanan ada 2 ruangan, sudut kiri ada 1 ruangan. Gua ngeliat dia berhenti di sudut ruangan sebelah kanan. Dan itu kedengaran orang buka pintu. Krek. Ketutup. Tapi dibanting bang. Jedar. Sekenceng-kencengnya bang. Kenceng banget. Gue pun sampai kaget. Sampai nengok dan astagfirullahaladzim apaan tuh? Gitu. Tapi yang denger bukan gue doang. Pak Daud sama Mas Har turun. Mas Har turun, Pak Daud naik. Lari. Kenapa mas? Kenapa mas? Itu kan jadi di pintunya itu ada kaca kecil gitu bang. Iya, yang buat ngintip ke dalam ya. Tapi di balik kacanya itu dihordengin. Dihordengin ya buat tutupin itulah. Hordengnya itu gerak bang. Jadi seolah-olah kayak pintu itu tuh habis gerak. Ya. Hordengnya itu ya goyang. Di dalam lampu mati, AC nggak ada. Dan satu yang megang kuncinya Pak Daud. Jadi pintu itu tuh kekunci sebenarnya. Tapi kita sama-sama denger nih. Kita sama-sama denger kalau ada orang yang ngebanting pintu. Gue pikirnya di hari kedua udah nih, kayaknya ini doang udah cukup. Ternyata respon Pak Daud tuh, respon Pak Daud bang gimana tuh bang waktu itu sama yang mas itu? Pas dia nanya, dia tuh ngiranya gue jatuh. Oke. Pas gue bilang ada yang ngebanting pintu pak. Oh, selesai. Gitu doang. Gitu doang. Ya Allah. Ya gue kan jadi makin mikir, oh ya udah berarti lu emang tahu ada something di sini, cuman lu nggak mau ngomong ke gua. Gitu, lu nggak mau cerita ke gua. Gitu. Gue mikir, udah nih kayaknya cukup dong. Tuh. Ternyata enggak. Pas gua sholat subuh, itu ada gangguan lagi bang. Ya seperti biasa lah, pokoknya ke sholat subuh. Gue setiap sholat subuh itu telepon gue cabut. Kalau di malam pertama itu kan ada yang tiduran di sofa bed itu kan. Kalau di malam kedua, itu pas gue lagi, ini udah mulai sholat nih. Terus pas gue lagi sujud, itu kayak di kepala gue nih, itu kayak dikelilingin rambut bang. Merinding nih gue. Berasa nggak sih kita kalau misalkan kita dikelilingin rambut gitu? Iya. Pasti dong. Dan gue tuh nyium bau banget bang. Tapi gue nggak tahu itu bau apa, karena gue nggak pernah nyium bau itu sebelumnya. Jadi pas gue lagi sujud, ini kan tetap bisa ngelihat nih kanan kiri nih. Iya. Itu kelihatan bang. Dan berasa, di leher berasa, kena kuping berasa. Dan itu gue ngeliat, juntai. Dan gue nggak bangun sebelum rambut itu hilang. Karena pikir gue apa? Posisi gue kan lagi sujud nih. Terus gue ditutupin rambut. Berarti posisi dia lagi apa? Bisa jadi kan lagi ngeliatin gue nunduk gini. Lagi di depan lu ya? Iya. Itu yang gue pikirin. Gue nggak bangun bang. Dan itu gue udah ngebatalin sholat, tapi gue masih posisi sujud. Gue ngomong, gue lagi sholat, masa mau lu gangguin juga? Gue sampai ngomong kayak gitu bang. Itu gue posisinya, gue udah ngebatalin sholat. Ya karena udah bener-bener nggak fokus lah. Ya gimana orang lagi sujud tiba-tiba lu diinin sama rambut kayak gitu. Iya. Tiba-tiba habis gue ngomong kayak gitu, ngebles aja hilang. Udah tuh gue, tapi gue masih gimana sih kayak orang nge-freeze gitu. Gue cuman bisa berdiri. Terus gue, ya Allah, ini kok kerjaan gini banget sih gitu kan. Iya. Terus gue di situ gue udah mikir, udah kayak gue nggak bisa lama-lama sih. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena hal-hal kayak gininya gitu. Siapa sih yang kuat kerja tapi di samping itu ada kejadian-kejadian kayak gini gitu. Udah, abis gue ngomong kayak gitu, gue balik badan nih bang. Gue mau keluar ruangan. Gue ngeliat sosok yang waktu itu gue lihat pas sholat subuh pertama. Posisinya lagi ngebelakangin gue. Dia noleh ke gue bang. Jadi misalkan kayak gini. Terus dia gini. Senyum bang. Senyum itu yang gini.
pelan gitu. Senyum. Tapi dengan sosok utuhnya dia. Oke. Di situ gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Gue baca sebisa gue, apaan yang gue bisa nih gue baca. Gue merem, gue melek, hilang. Gue turun langsung dengan keadaan panik nih. Jadi kan itu kan ya otomatis kalau kita mau masuk ke ruangan sholat kan harus buka sepatu dong gitu. Terus sepatu gue tenteng, gue lari ke bawah. Nah di lantai 2 tuh ada Pak Daud sama Mas Ar. Dia nanya, kenapa Mas? Nggak apa-apa. Kenapa? Udah lihat? Udah. Bilang nanya gitu. Udah lihat. Terus akhirnya gue nanya, sebenarnya ada apa sih Pak? Dia nanya lagi, udah lihat belum? Iya lihat apa? Udah deh nanti aja saya ceritanya. Kata dia nih, kata si Pak Daud. Udahlah, di hari kedua selesai bang, sampai di situ bang. Pada saat gue balik ke rumah nih, itu sampai ke bawah mimpi bang. Sampai ke bawah mimpi, si sosok yang ngasih lihat ke gue pada saat yang tadi habis sholat itu. Gue kan nyampe rumah otomatis pagi dong. Iya. Gue tuh awalnya gini bang, gue ngeh nih, gue ngimpi, gue melek nih bang, udah melek. Logikanya kalau orang tidur ngimpi, lu bangun, lu nggak bakal nerusin mimpi lu, ya nggak sih bang? Iya. Biasanya, begitu gue tidur lagi, gue kayak nerusin mimpi bang. Jadi di mimpi itu posisi gue tidur di sofa bed, dan gue tuh kayak akhirnya dibuka sendiri, dikasih tahu sendiri. Sebenarnya di kantor ini ada apa? Sebenarnya di kantor ini kenapa? Jadi bang, ternyata yang selama ini ngeganggu gua dan customer service sebelum gua, terutama temen gua juga itu yang resign pas gua masuk ya. Itu namanya Melati bang. Melati ini jadi dulu karyawan di kantor ini, di perusahaan ini. Kerjanya sebagai customer service. Sama kayak lu. Sama kayak gua. Dia orang luar daerah. Maksudnya bukan orang Jakarta gitu. Dia ngekos di dekat kantor. Salah satu security di kantor gua, itu ada yang suka sama dia. Tapi niatnya kelewatan. Artinya ternyata si security ini punya niat jahat bang. Gitu. Jadi pada satu waktu, si Melati ini berkosa. Gila. Sedangkan si Melati ini tuh yang orang kenal itu sosok yang baik banget. Anaknya pendiam. Maksudnya nggak yang banyak ngomong gitu. Intinya baik lah sama orang. Dan nggak pernah, kalau ngomong tuh nggak pernah nyakitin gitu. Murah senyum. Nah dari situ gue udah mulai mikir bang, oh berarti yang akhirnya gue nemu jawaban sendiri kan tuh. Dari mulai malam pertama gue digangguin, terus dari yang si ojol itu nerima dia ngasih makanan, sama yang habis sholat itu yang gue disenyumin. Iya. Gue lanjut latar belakang si Melati dulu ya bang. Karena dia nggak pernah kenal pergaulan yang sebebas itu, depresi bang akhirnya. Iya. Akhirnya melatung diri bang. Di kosan. Dia melatung diri di kos-kosan. Oh bukan di kantor ya? Bukan. Melatung dirinya jam 2:07. Innalillahi. Itu alasan kenapa setiap jam 2:07, hampir setiap jam itu selalu ada telepon masuk. Jam 2 dini hari lewat Jam 2 itu. dini hari lewat 7. Selalu ada telepon masuk. Selalu telepon masuk. Dan di kelipatan 7 berhenti di jam 2:21. Dia bilang, bisa tolongin saya nggak? Selalu bang. Itu bukan cuman gua. Sebelum gua pun, CS sebelum gua nih, customer service sebelum gua, itu ngalamin hal yang sama. Dapetin hal yang sama. Nah, kenapa berhentinya di jam 2:21? Menurut kesaksian, yang pertama kali tahu, itu ibu kosan.
Itu. Terakhir kali dia dengar suara si Melati itu, teriak di jam 2:07. Terakhir ada suara nih. Si Melati itu, dia selalu stres bang. Karena stres gitu gimana sih? Tolong. Depresi bang. Si ibu kos itu ngedenger. Terakhir kali di jam 2:07. Dan baru dilihat jam 2:21. Itu si ibu kosnya yang nyusulin ya. Ibu kos. Ternyata pas disusulin udah menggantung. Iya. Gitu. Nah, gue lanjut ke cerita di kantor lagi ya bang. Oke. Di hari ketiga, ini dari terakhir gue bang. Gue udah ngerasa nggak kuat nih kerja di kantor ini. Akhirnya berangkatlah gue seperti biasa, ngelakuin aktivitas sebagaimana biasa. Tapi di malam ketiga ini itu ekstrim banget bang. Terornya jauh lebih ekstrim. Pertama, telepon di jam 2, terus 2:07. Itu pasti. Tapi untuk kali ini, itu ada yang beda bang. Untuk masalah telepon nih, untuk masalah suara ini ada yang beda. Jadi, kantor gue yang tadi gue bilang bang, modelan kantor yang open gitu kan. Iya. Jadi, PC gitu. Sebelah gue nih, PC tadinya habis gue pakai, terus gue matiin. Gue lagi fokus ke PC gue. Jam 2:21 ada telepon. Pada saat dia lagi ngomong ini, dia bilang bang, saya udah sampai di sini. Mas mau tolongin saya nggak? Seketika gue nyium bau banget anjir bang. PC itu kan layarnya kan bukan layar yang mulus ya bang. Maksudnya kayak apa sih ya? Kayak gradasi gitulah ya. Dari layar PC, gue ngeliat di belakang bangku samping gue persis. Itu ada bayangan putih dengan rambut panjang. Tapi gue ngeliat kayak ada yang ngejuntai bang. Dan gue notice itu tali. Hah? Kelihatan bang dari layar PC. Hah? Kelihatan. Tali tambang warna kuning bang. Ya elah. Terus gue diam. Dalam hati gue ngomong, Mbak mau minta tolong apa sama saya? Kalau memang saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Udah nih, selesai. Gue beraniin buat madep kiri. Dalam hati gue, bismillah, yuk madep yuk. 1, 2, 3, gue madep kiri. Nggak ada bang, nggak ada apa-apa. Kosong. Tapi, itu gue udah shock banget. Karena gue ngelihat, karena yang tadi dia bilang, saya udah sampai di sini. Mas mau tolongin saya nggak? Terus nggak lama gue ngeliat ke PC, fokus gue ke PC, terus ngeliat ada pantulan kayak gitu, yang bikin gue shocknya ya ada tambang yang ngejuntai gitu. Abis kayak gitu, gue dengar suara bang lirih bang, dari arah pantry. Itu ada suara lirih, tolong. 3 kali bang suaranya. Dan itu suara perempuan. Yang bikin gua panik seadanya, itu suaranya sama kayak suara yang ditelepon. Ini posisinya, story gue tadi nggak sampein. Pak Daud lagi di depan bang. Lagi di depan kantor. Masar lagi di atas. Ini yang ngalamin cuman gua. Oke. Maksudnya di itu gue sendiri. Di posisi itu gue sendiri. Arahnya dari pantry bang. Turun lah gua. Gue beraniin diri buat turun. Padahal gue udah tahu ini bukan orang, ini setan, pasti fix setan udah. Karena apa, perempuan? Siapa? Gue shift malam gak ada perempuan. Iya. Dan suara minta tolong sama banget kayak yang suara di telepon. Ini udah fix banget, udah bukan mungkin orang ini. Dalam hati gue udah gitu. Gue turun, gue jalan ke arah pantry. Pas begitu gue mau, jadi kan tadi gue bilang bang, dari abis tangga tembok, terus kan ada locker nih. Iya. Jadi pas gue habis lewatin lorong tembok mau ke arah locker, itu ada cewek bang, lagi jongkok gini bang, rambutnya panjang, terus nangis, tapi nyebut nama gue, Mas Rizky, tolongin saya, bukain tambang saya. Gue jatuh duduk bang di situ. Iya. Habis dia ngomong kayak gitu, dia noleh, dia ngasih senyuman yang sama.
Kayak yang gue lihat di malam kedua pas habis sholat subuh itu. Ah. Dan dia bilang apa? Saya melatih, Mas. Gue jatuh duduk, Bang. Iyalah, Gue nggak bisa ngapa-ngapain. gila. Gue terselamatkan. Pak Daud masuk. Gue dengar pintu kantor kebuka, ada Pak Daud masuk. Gue noleh kanan, dia lari nyamperin gue. Mas, kenapa mas? Gue nengok ke sono, itu udah gak ada apa-apa bang. Sosok yang gue lihat itu bukan siluet, bukan bayangan. Bener-bener kayak orang. Solid ya. Solid. Dan ya cewek. Gue lupa waktu itu pakai bajunya baju apa. Karena gue nggak ngeh ya. Maksudnya gue nggak fokus ke bajunya. Gue fokus ke dianya gitu. Ya ada tali tambang bang di sini bang. Ngelilit ya. Ngelilit. Tali tambangnya warna kuning. Ya yang biasa buat orang bangunan. Berarti yang tadi gue lihat di lantai 2 sebelum gue turun berarti benar itu dia. Pas Pak Daud datang, sosok itu nggak ada. Akhirnya gue cerita semua ke Pak Daud. Pak, saya sebelumnya mimpi gini. Gue ceritain lah. Gue ceritain, akhirnya Pak Daud baru bang klarifikasi. Iya, jadi dulu di kantor ini ada customer service, namanya Melati. Ya seperti yang Seperti yang tadi yang dimimpin itulah persis sama. Kejadiannya pun sama. Gitu. Dan gue nanya, kenapa kok cuman saya yang digangguin? Karena ternyata Pak Daud itu juga, jadi di malam yang sama, di hari yang sama, gue dimimpiin, Pak Daud dimimpiin bang. Oke. Jadi kayak udah dikasih tanda nih, Iya. kalau bakal ada kejadian kayak gini. Tapi yang di mimpinya Pak Daud dia bilang apa? Saya suka sama anak baru. Berani soalnya anaknya. Nggak takut sama saya. Kenapa si Melati sampai mimpiin Pak Daud dan ngomong kayak gitu? Ternyata Pak Daud itu tuh udah dianggap kayak ayah sendiri bang sama si Melati sama si ini. Melati ini. Karena emang hubungannya dekat banget. Tapi dekatnya dalam artinya ya dekat. Maksudnya emang kayak anak sama bapak gitu ya. Itulah alasan kenapa orang-orang lama kayak Mas Har, Pak Daud itu nggak pernah diganggu bang. Karena si Melati ini kenal. Gitu. Dan yang ternyata yang baru gue tahu setelah gue cerita dan Pak Daud cerita. Jadi kan kantor gue itu posisinya di pinggir jalan bang. Ya gue nggak sebutin di mana ya. Iya. Tapi inti letaknya itu posisinya di perempatan, samping banget lampu merah. Di perempatannya itu sering banget kejadian kecelakaan. Oke. Semenjak si Melati meninggal, kecelakaannya selalu di jam 2:07 pagi. Kalau misalkan ada korban yang selamat, ditanya, kenapa bisa sampai kecelakaan? Jawabannya selalu sama. Hampir semua korban. Lihat sosok kuntilanak, ada tali tambang kuning ngejuntai. Jadi dia nggak cuma ngeganggu di kantor itu bang. Gitu. Ya mungkin, gue juga nggak ngerti ya. Mungkin emang karena maaf ya, mungkin arwah penasaran, terus juga mungkin nyimpan dendam mungkin ya gitu. Yeah. Kita kan nggak tahu gitu. Tapi untuk akhir ceritanya, gue nggak tahu bang. Jadi pas habis kejadian kayak gitu, gue memutuskan untuk resign dari kantor itu. Oke, langsung resign tuh ya. Gue langsung resign bang, karena gue udah ngerasa nggak kuat. Tuh. Tapi terakhir kali gue kesana, gue nanya sama si tukang nasi goreng yang masih jualan di situ. Ya kita basa-basi ngobrol-ngobrol. Gue langsung to the point, gue nanya, masih ada nggak? Ya jawabannya masih sama. Sampai sekarang masih ada. Widih. Dan kantornya pun masih aktif bang sampai sekarang. Mungkin itu bang yang bisa gue bagi cerita gue ke lu. Oke. Ini dari cerita lu gila banget nih. Gue mau nanya nih bang, sosok yang lu lihat terakhir kali, yang pertama kali yang lu lihat jelas, bener-bener jelas, yang habis lu sholat itu ya. Wujudnya berarti putih aja kah? Apa pakai? Kalau baju itu, biasa? ya kuntilanak bang. Putih aja. Kuntilanak itu. Oke.
Nah yang gue lihat pada saat abis sholat subuh dengan jelasnya itu Ya, ya, yang dengan jelas itu maksud gue tadi. itu iya sama kayak yang dari yang hari pertama, rambut yang panjang. Ya berarti kan dia yang ngegangguin gua gitu. Sosok itu berarti kan si melati itu gitu. Bukan dengan pakaian terakhir dia itu. Bukan Ya. Bukan. Biasanya kan dengan pakaian terakhir dia meninggal. Bukan. Enggak ini ya. Enggak. Sebelum lu resign, kan ada beberapa orang CS juga nih yang kerja di situ yang resign juga. Itu ada berapa orang tuh? Jadi terhitung 3 bang. Jadi 3. temen gua yang gua ketemu ngobrol yang tadi gua ceritain di awal itu. Terus sebelum temen gua ada lagi orang Pemalang, satunya lagi juga ada. Jadi total ada 3 orang yang resign karena digangguin. Oke. Dan meninggalnya ini kapan, lu tahu nggak? Kalau tepatnya gue nggak tahu dan gue nggak nanya. Cuman yang jelas, yang gue tahu tuh cuman waktunya bang, jam 2:07. Itu doang. Tapi yang pasti belum lama itu ya? Belum lama kejadiannya. Masih baru nih. Masih baru. Terus pernah nanya nggak sama Pak Daud atau sama OB, itu ada kayak usaha nggak sih kayak buat ngebersihin? Kan soalnya itu udah kayak ngeganggu lah ya, ngeganggu pekerjaan, ngeganggu bisnis juga. Udah sampai nggak kuat karyawan, beberapa orang resign lagi, masuk keluar. Nah, itu ada usaha nggak sih buat ngebersihin? Kalau itu gue nanya ke tukang nasi goreng bang, gitu. Karena dia jualan dari situ ternyata dari kantor itu belum ada gitu. Maksudnya dari bukan kantor sih, perusahaan gue belum di situ, dia udah jualan gitu. Jadi gue banyak tahu pun dari dia gitu. Nah, yang pada saat gue setelah resign dan terakhir kali gue kesana itu, gue nanya gitu. Ada usaha nggak sih buat ibaratnya ngebersihin lah ya? Itu udah ada sebenarnya, udah ada, tapi nggak ngaruh bang. Nggak ngaruh apa ya? Sosoknya masih ada sampai sekarang, gitu. Ya ampun. Dan kantornya masih aktif, masih ada sampai sekarang. Tadi dibilang sama Bang Rizky ya. Kenapa ya kalau kayak yang meninggal kayak gitu-gitu tuh kayak kuat banget ya? Ya mungkin karena itu tadi bang. Si itunya, Korinnya tuh kuat banget, gila. Mungkin karena penasaran dan dendam mungkin ya. Iya, bisa dendam itu tuh ya. Jadi tuh. Pemicunya sih. Nggak terima, rasa apa ya? Nah itulah yang direkam sama si suatu itulah. Iya. Sebenarnya ya orangnya udah meninggal, ya kan? Ya udah arwahnya mau udah sono, itu kan intinya nih. Menurut pengetahuan gua, sotoy-sotoyan gua aja. Itu mah Korinnya lah ya. Tapi itu yang direkam sama si Korin. Mungkin. Dendamnya ini yang diambil. Ya. Wah, gila, luar biasa banget ini cerita dari Bang Rizky ini ya. Oke nih buat sahabat lonceng nih, yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih masih pengen nanya-nanya atau kepo-kepo sama ceritanya Bang Rizky ini, ya kalian bisa langsung ke Instagramnya Bang Rizky. Itu Instagramnya di mana Bang? Boleh kasih tau nggak? Bisa di follow di RZQMLDY. RZQMLDY. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Bang Rizky nih ya, dari Jakarta Selatan udah main ke Lonceng Misteri buat ceritain pengalaman horornya yang gila banget, yang bikin gue merinding dari tadi. Jujur gue merinding banget nih Bang ya. Pokoknya kalau ada cerita lagi boleh nih. Cerita di sini lagi. Siap. Ya jadi buat sahabat lonceng nih juga nih yang pengen cerita, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di IG kita itu, nanti langsung ke WA admin kita ya itu ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel Lonceng Misteri, yang selalu nonton, selalu komen juga, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya biar kalian itu dapat notifikasi terbaru kalau kita upload atau ya ada updatean terbaru dari kita. Pokoknya kalian dapat notifnya. Ya, akhir kata gue bilang Ahadit izin pamit, Bang Rizky juga izin pamit. Bye bye.